Sejak serangan Israel menghantam fasilitas nuklir Iran pada Oktober 2024, tanda-tanda pembangunan baru mulai muncul. Citra satelit menunjukkan ada aktivitas konstruksi di lokasi yang sebelumnya hancur. Laporan lembaga internasional juga menyebut Iran sedang berusaha memulihkan kembali situs nuklirnya. Perkembangan ini mengindikasikan Teheran tampaknya belum menyerah pada ambisi nuklirnya. Lalu bagaimana cara Iran membangun lagi program nuklir tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Jerusalem Post, sebuah laporan dari Institut Sains dan Keamanan Internasional yang disusun pemimpinnya, David Albright, bersama para anggotanya, menemukan 4 tahap pembangunan situs nuklir Iran berdasarkan citra satelit. Tahap pertama terjadi pada pertengahan Mei 2025. Laporan Albright menunjukkan Iran menutup area yang diserang dengan penutup hitam sementara dan mulai membangun kembali sebagian fasilitasnya. Lalu tahap kedua berlangsung menjelang serangan Israel pada 12 Juni 2025. Citra satelit memperlihatkan Iran sedang membangun fondasi baru di depan area yang tertutup itu. Kedua langkah tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan kembali yang dilakukan Iran sebelum serangan besar pada Juni 2025. Kemudian tahap 3 terjadi pada 30 Agustus 2025. Tampak bangunan besar baru dengan atap melengkung sedang dibangun, disertai 2 bangunan serupa berukuran lebih kecil di kedua sisinya. Selanjutnya tahap keempat berlangsung pada 27 September 2025. Citra satelit menunjukkan bangunan beratap lengkung ketiga telah berdiri dan 2 bangunan lainnya mengalami kemajuan pesat. Tata letak 2 bangunan itu tampak dirancang agar dapat ditutup tanah sehingga bisa berfungsi sebagai perangkap ledakan untuk mengurangi dampak serangan. Selain itu, laporan Albright juga menemukan adanya fasilitas pendukung baru sekitar 200 meter dari proyek utama. Namun laporan tersebut menegaskan belum ada bukti pasti tentang fungsi bangunan baru itu. Bahkan ada kemungkinan tidak berkaitan langsung dengan proyek nuklir. Meski begitu, Albright menyatakan keprihatinan bahwa pembangunan di bekas lokasi proyek nuklir Emet menimbulkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari fasilitas tersebut. Ia menyarankan agar pihak Barat, Israel, maupun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memastikan apakah Iran sedang membangun kembali ruang uji senjata nuklir atau fasilitas yang memproduksi bahan peledak PETN yang digunakan dalam senjata nuklir. Lembaga itu juga menambahkan, jika bangunan tersebut ditutup tanah menjadi bunker, maka fasilitas itu akan lebih sulit dihancurkan oleh serangan udara Israel. Walaupun belum ada kesimpulan pasti, ada kemungkinan Iran mempelajari kelemahan dan kemampuan serangan udara Israel dari serangan Oktober 2024. Jika demikian, pembangunan yang dilakukan pada Mei dan Juni 2025 mungkin bertujuan memperkuat perlindungan fasilitas nuklir dari serangan berikutnya. Apabila Iran ragu melanjutkan pembangunan akibat serangan Juni 2025, seharusnya proyek itu dihentikan atau dipindahkan ke lokasi lain. Namun kenyataannya, pembangunan justru berlanjut dan bahkan diperluas. Ini menunjukkan Iran yakin telah menemukan cara baru untuk melindungi fasilitasnya dari serangan udara Israel. Laporan itu juga menunjukkan Iran berusaha memindahkan lebih banyak fasilitas nuklirnya ke bawah tanah dan memperkuat perlindungannya agar tidak mudah diserang. Meskipun serangan Israel pada Oktober 2024 dan Juni 2025 dianggap berhasil, catatan publik melaporkan Israel harus menyerang beberapa lokasi berkali-kali. Hal itu dilakukan karena di satu lokasi sering terdapat beberapa fasilitas berbeda yang sebelumnya tidak menjadi target. Dalam beberapa kasus, serangan ulang diperlukan karena serangan pertama belum menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Israel bahkan meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas nuklir Fordow dan sebagian fasilitas Isfahan yang berada di bawah tanah. Permintaan bantuan ini menunjukkan strategi Iran untuk melindungi fasilitasnya di bawah tanah cukup berhasil. Situasi ini juga membuat Israel memiliki pilihan terbatas, terutama karena Iran telah melarang hampir semua inspeksi. Perjanjian nuklir 2015 telah dibatalkan dan tidak ada pembicaraan diplomatik antara Iran dan Barat.
Ancaman kebangkitan program nuklir Iran bukan isu jangka pendek, melainkan ancaman jangka panjang. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan Iran membangun kembali kemampuan nuklirnya dalam lebih dari 2 tahun. Jika Iran berhasil memindahkan fasilitas ke bawah tanah dan memperkuat pertahanan, Israel mungkin harus mengandalkan bantuan AS untuk menyerang. Namun, jika AS enggan melakukan serangan besar, situasinya akan semakin sulit bagi Israel. Iran membangun kembali program nuklirnya dengan cara bertahap dan lebih tersembunyi. Setelah serangan Israel, Iran menutup area yang rusak, membangun ulang fasilitas, dan mulai memindahkan sebagian besar infrastrukturnya ke bawah tanah. Desain bangunan juga diperkuat dengan struktur mirip bunker dan sistem perangkap ledakan untuk menahan dampak serangan. Pantau terus perkembangan isu nuklir Iran hanya di YouTube Kompas.com.